minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam itu Indah tentunya dengan saya Mikdad Tadausi, dan sudah ada di sini bersama kita guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Zalulung. Masya Allah yang cerah-cerah sekali hari ini, Masya Allah. Jamaah, semua orang yang ada di dunia ini berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Nah, tapi katanya tidak semudah itu untuk mendapatkan surga. Waduh, emang sesusah apa? Emang benar susah. Nah, makanya akan dibahas dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah surga yang tak terbeli. Masya Allah. Baik jamaah, ikutin terus karena ini pembahasannya luar biasa nih, menarik banget nih. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai tangis balita panggil mama usai ditinggal di mobil oleh orang tuanya. Aduh sedih banget ya, yuk kita nonton yuk, silakan. Tangis balita panggil mama usai ditinggal di mobil oleh orang tuanya buat heboh parkiran PS Mall Palembang. Viral sebuah video yang merekam dua balita di mobil yang berada di area parkir Palembang Square. Diketahui, kedua balita itu ditinggal orang tuanya di dalam mobil dengan keadaan mobil hidup dan kaca mobil dibuka. Perekam mengatakan saat itu ada balita berusia sekitar 3 tahun yang bermain smartphone dan satu lagi batita yang duduk di bangku belakang. Keduanya ditinggal orang tuanya dan tanpa didampingi oleh orang lain di dalam mobil. Waduh, ini bahaya banget nih. Gimana nih Ustadz Syam nih menanggapi video barusan nih? Ya takutnya diculik. Iya, kan, apalagi dia main sama- gadget gitu anak kecilnya. Iya, nanti kelihatan gadgetnya mau diambil sama penculik. Iya. Sekalian nama bayinya. Aduh, Alhamdulillah. Ustaz Syam mohon izin Siap. nih bertanya mengenai tema kita hari ini. Benarkah katanya nih tidak semua orang bisa mendapatkan surga walaupun sudah melakukan amal kebaikan selama di dunia? Aduh jadi bingung juga. Apakah memang semahal itu surga? Seberapa mahal sih? Mohon penjelasannya guru, silakan. Saudara tabe guruku Ustadz Maulana, tabe guru kami Ustadz Lulung, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Dan orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa, dijanjikan untuk mereka, diberitakan bagi mereka, dipersiapkan, disediakan bagi mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ruangan, ballroom, istana, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Itulah balasannya orang beriman beramal soleh. Jadi pertanyaan tadi dipertanyakan bahwa apakah orang yang telah beramal soleh, berbuat kebaikan di dunia ini tidak bisa serta-merta mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya betul. Kenapa? Ada passwordnya dulu. Walladzina amanu. Amanu dulu, beriman dulu. Kenapa iman ini penting? Iman inilah yang membuat niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iman inilah yang membuat amalnya ini berlandaskan daripada hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah. Kalau bukan karena iman, dia beramal kebaikan. Kenapa beramal kebaikan? Ya sudah, biar dia ke
sohor di kampung misalnya, atau ke sohor di sosmed misalnya, bukan karena iman dia beramal, maka tidak bisa dapat rahmat Allah, tidak bisa dapat ridhonya Allah, tidak bisa dapat surganya Allah. Kenapa? Dilakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka passwordnya amal soleh itu ada, yaitu iman. Beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Surga itu gaib, neraka itu gaib, pahala itu gaib, dosa itu gaib, malaikat itu gaib. Maksudnya tidak terlihatan oleh kasat mata, akan tetapi karena adanya iman dia beramal soleh. Maka kunci dari amal soleh itu adalah adanya iman. Kadar iman itu juga menentukan seberapa besar diterimanya amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Insya Allah, jadi berdampingan yuk amal soleh dengan iman. Jadi percuma kalau amal solehnya ada tapi tidak dengan iman gitu dilakuinnya ya. Makanya kita selalu katakan orang mu'allaf itu kalau dulu sudah banyak kebaikannya, pas dia masuk Islam diambil itu kebaikan yang lamanya itu, dijadikan pahala. Masya Jadi Allah. login dulu. Login dulu, syahadat Siap. dulu. Baik, Siap. terima kasih guruku Satya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jamaah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak lagi jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan suasana di Madinah saat azan semua toko tutup. Masya Allah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Di Arab Saudi, kalau suara azan sudah terdengar, semua toko-toko semuanya akan tutup. Tuh, coba kita lihat ya, tutup. Dan itu para jemaah yang akan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Tuh, coba kita lihat sahabat semuanya toko-tokonya tutup semua ya. Tuh, dan ini juga yang di luar tutup juga. Dan nanti setelah beres sholat, toko-toko semuanya akan buka kembali ya, Masya Allah. Masya Allah, ini berdagang sekaligus berkaitan sama yang dijelaskan sama Ustaz Syam, beriman juga ya. Jadi tidak takut gitu rezekinya hilang karena udah percaya Allah yang akan kasih. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya saya mau panggilkan dulu Ustazah Lulu. Ya, Kak Mikdad. Gimana kabarnya nih, sehat nih? Alhamdulillah, luar Tumben. biasa. Nah, Allahu Akbar. Itu yang ditunggu-tunggu. Ustazah, semua orang kan pasti pengen masuk surga termasuk saya Sama gitu saya ya. juga. Tapi katanya gimana mau dapat surga kalau misalnya sholat aja masih suka ditunda-tunda, bahkan nunggu sampai sholat berikutnya gitu ya. Bahkan sholatnya sering dijama gitu. Ustazah, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa merubah kebiasaan kita itu nunda-nunda sholat itu tuh, aduh ya Allah biar dapat surga. Mohon penjelasannya ya Ustazah. Makasih Kak Silakan. Mikdad, Ya. mohon izin Ustadz Sam, Ustadz Maulana, jemaah. Yeay. Oh jemaah, Yeay. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah ya, pencinta Islam itu indah. Kalau kita ngomongin suka bolong-bolong, pengennya sih sorga. Tapi untuk beramal menghadap Allah Subhanahu wa taala kita bolong-bolong. Bahkan mungkin kita kaslan, malas-malesan. Padahal kalau kata peribahasa nih ya, la tuakhir amalaka ila godin. Jangan kau tunda-tunda amalanmu sampai besok-besok. Karena kita nggak tahu umur kita. Kalau kita pada saat sholat zuhur kita tunda, sebelum asar kita meninggal. Jadi pertama kita harus menyadarkan diri kita. Jangan sampai kita jadi magadir. Mak-mak gak tahu diri. Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita kehidupan, masih menunda-nunda. Coba deh ibu-ibu kita semua nih ya, atau bapak-bapak. Ketika seorang suami ngasih kita uang belanja ditunda-tunda, dinanti-nanti, bahkan bolong-bolong. Senin dikasih, Kemis kagak, Senin dikasih, Kemis kagak. Udah kayak puasa sunnah. Kita aja kagak mau dibolong-bolongin. Kemudian juga yang kedua, jangan sia-siakan hidup kita. Karena apa? Ingat gak ada satu lagu yang kalau kita denger tuh inget sama akhirat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya juga bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Bagus kan suara Umi pemirsa? Oh, Masya Allah. Bagus sekali. Ada Jadi lagi yang bisa ngalahin. yang pertama, latu akhir amalaka, jangan kita tunda-tunda, kita gak tahu umur. Yang kedua, kita sering minta tolong sama Allah. Masa kita tinggalin sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ayo. Kita itu datang kepada yang kita cintai. Allah cinta kita, kita cinta Allah. Kalau sama-sama cinta, ketemu dong. Tapi kalau kita misalnya cinta sama Allah, Allah gak cinta kita, disitulah tandanya kita sering menunda-nunda sholat. Bukan kita yang males sholat, tapi Allah yang tidak mau bertemu dengan kita.
Nauzubillahi min zalik. Ya Allah. Dan yang ketiga, ayo kita paksain. Bagus Ijhad, banget. wala taksal, wala takun gofilan. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas-malas. Walaupun nanti, oh ya astagfirullahaladzim, sholat. Wala taksal, jangan malas-malasan. Fanadamatul uqba lima yatakasalu. Karena akibat orang yang malas adalah penyesalan. Tuh 2, 3. Penyesalan. Jadi pemirsa, yuk saya pribadi juga mengingatkan diri sendiri. Karena apa? Kalau bukan kita yang melawan diri sendiri untuk berbuat baik, siapa lagi? Dan yang kedua, cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita. Lung, jangan malas, lung. Gitu. Bila Iya. perlu anak ngomong sama kita dengerin. Sholat. Karena kebaikan ya. Kebaikan. Aduh, tadi dengar kata-kata Ustazah ternyata takutnya bukan kita yang malas sholat ya Allah yang malas ketemu kita. Aduh, Astagfirullahaladzim, sedih serem banget ya kalau banget. sampai kayak gitu ya. Iya, kalau kami ketemu aku malas, aku juga sedih. Aduh, Ustazah bisa aja. Baik, terima kasih guruku Ustazah Lulung. Masya Sama-sama. Allah, Alhamdulillah. Baik jamaah, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Masya Allah, tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita Ustadz Maulana. Iya, Ustadz, mau nanya dong Ustadz. Iya. Nih, Alhamdulillah nih saya lihat ke sosial media sekarang trennya lagi bagus. Banyak yang sedekah gitu ya. Di masjid-masjid habis Jumatan banyak yang sedekah juga. Bagus. Nah, tapi gimana ya? Katanya surga itu nggak bisa diraih hanya dengan sedekah aja. Lah, jadinya gimana padahal orang-orang di saat ini berlomba sedekah supaya bisa dapat surga. Nah, ini mohon penjelasannya nih Guru. Silakan. Ya. Izin Ustazah, Ustaz Sams. Bersedekah. Sedekah itu ada syaratnya. Tidak hanya bersedekah. Apakah dengan bersedekah kita masuk surga? Tunggu dulu. Karena amal ibadah manusia itu melewati tujuh lapis langit. Apakah dia ikhlas, lolos dia ikhlas, kalau tidak lolos ditolak, naik lagi ke atasnya, seterusnya. Makanya syarat sedekah itu ada 5. Yang pertama harus ikhlas. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh terpaksa. Kalau zakat dijemput, dipaksa, keluarkan, ambillah. Tuh ambillah, berarti harus dipaksa dia, diingatkan. Tapi kalau sedekah tidak dipaksa, harus ikhlas. Yang kedua, apa yang kedua? Adalah sedekah itu harus yang terbaik. Maka tertolak kalau tidak ikhlas. Maka tertolak kalau dia tidak bersedekah kepada yang terbaik. Kalau dia makan kue yang ini, tapi yang tidak bagus kasih tetangga. Itu bukan termasuk sedekah. Anda menyelamatkan kulkasmu dari bau busuk. Dia sedekahkan baju karena untuk mengurangi bajunya di lemari. Bukan sedekah itu. Yang ketiga, yang pertama ikhlas, yang kedua yang terbaik, yang ketiga sasarannya harus tepat. Jangan sampai salah sasaran. Ingat, zakat beda tempatnya, sedekah beda posisinya. Zakat tidak boleh masuk ke masjid dalam pembangunan masjid. Harus orang ke orang. Sama juga zakat fitrah. Harusnya beras. Iya. Kalau uang takutnya nanti dibeliin baju baru. Betul. Karena esensinya adalah makanan bukan pakaian. Betul. Kemudian berikutnya Apa? harus tidak menyakiti. Oh, tidak menyakiti. Jangan menyakiti orang kita kasih. Ada adabnya jadi ya mau. Iya, sedekah jangan juga sampai ya. orang miskin dia kasih antri, terus masuk korban bencana 3 orang. Masya Allah. Karena desak-desakan. Dan Iya. terakhir, Yang terakhir apa Ustadz? mau tahu? Mau dong. Jangan diungkit, jangan diomongin. Ya. Oh, jangan dibahas-bahas kalau udah bersedekah ya, Masya Allah. Waktu itu kan saya udah kasih 1 miliar, oh gitu gak boleh ya. 1 miliar, aku 10 miliar. Waduh itu juga dong. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah baik jamaah, sekarang saatnya kita bacakan dulu yuk, ada pertanyaan yang menarik nih dari Instagram @alden.galipratama. Assalamualaikum Ustadz, spill kali link tiket surga, aku mau beli nih. Waduh. Mau? Tiket Mau surga nggak? di spill. Mau nggak? Mau tuh kan emang ada yang jual. 24434. Hah apa itu? 24434. 24434 maksudnya? 2 subuh, 4 duhur, Wah, 4 asar, 3 maghrib. bisa aja. Ya udah nanti akan dibahas lebih detail lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Tinda Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.